wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati, NIM 1718015, jurusan Teknik Informatika S1 kelas B. Baik, di sini tugas saya adalah menjelaskan praktik dari konfigurasi jaringan SNMP dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ahmad Zulhijjah, NIM 1818101. Tugas saya di sini adalah untuk men-setting SNMP pada router mikrotik bersama rekan saya Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidatun Rizky Alawiyah, NIM 1818107, jurusan Teknik Informatika kelas B. Bagian saya adalah men-setting mikrotik menggunakan protokol SNMP dan konfigurasi SNMP di Cisco. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wiriwiguna, NIM 1818124, jurusan Teknik Informatika ITN Malang kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya, pengertian apa itu SNMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohibun Rahman, NIM 1818072. Di sini tugas saya adalah sebagai reviewer dan editor. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Rizka Fitri Andra, NIM 1818108. Pertama-tama, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang SNMP yang akan disampaikan oleh Chandra. Check it out. SNMP atau Simple Network Management Protocol adalah sebuah standar manajemen jaringan pada application layer TCP supaya informasi yang dibutuhkan untuk manajemen jaringan bisa dikirim menggunakan TCP. Berfungsi memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu pusat kontrol saja dengan cara mengumpulkan data dan melakukan penetapan terhadap variabel-variabel dalam elemen jaringan yang dikelola. Perangkat SNMP, Managed Node, biasa pada jaringan yang dilengkapi dengan software supaya dapat diatur menggunakan SNMP, berupa perangkat TCP biasa dan disebut Managed Device. Network Management Station atau NMS merupakan perangkat jaringan khusus yang menjalankan software tertentu supaya dapat mengatur Managed Node. Pada jaringan harus ada satu atau lebih NMS karena mereka adalah perangkat yang sebenarnya menjalankan SNMP. Berikutnya ada elemen-elemen SNMP. Manajer pelaksana dan manajemen jaringan. Pada kenyataannya, manajer ini merupakan komputer biasa yang ada pada jaringan yang mengoperasikan perangkat lunak untuk manajemen jaringan. Yang kedua ada MIB, Manager Information Base. Struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola. Struktur ini memiliki aturan sedemikian rupa, sehingga informasi setiap variabel dapat dikelola atau ditetapkan dengan mudah. Yang berikutnya ada agent. Agent perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola. Setiap agent mempunyai basis data variabel yang bersifat lokal, yang menerangkan keadaan dan beraktivitas dan pengaruhnya terhadap operasi. Nah, sudah mengerti kan apa itu SNMP? Yuk praktik. Pertama-tama, kita akan coba mensimulasikan menggunakan Cisco. Check it out. Oke, saya akan mempraktikkan SNMP di Cisco dan Kak Siska akan menjelaskan tutorialnya di Cisco. Baik, di sini kita akan setting konfigurasi SNMP dengan menggunakan Cisco. Nah, di sini kita menyediakan 2 buah PC, kemudian 2 buah router, kemudian 1 switch. Untuk 2 buah perangkat yang sama jenis, kita menggunakan kabel crossover seperti router pada router, kemudian
Untuk dua perangkat yang berbeda jenis, kita menggunakan kabel straight through seperti router dengan switch dan switch dengan PC. Kemudian pada router 13, kita akan ganti dengan new cluster agar bersifat universal dan terhubung dengan internet. Kemudian router 12, kita masuk RIP routing dengan pemberian alamat 192.168.10.0 sebagai network address. Kemudian masukkan lagi 200.100.10.0. Selanjutnya pada Gigabyte Ethernet 0/0, kita masukkan alamatnya pada IP address 200.100.10.1 subnet mask, kemudian Gigabyte Ethernet 0/1, masukkan IP address-nya, begitu juga subnet mask-nya. Selanjutnya untuk router 13, kita setting di RIP routing-nya untuk pemberian alamat network 200.100.10.0. Kemudian untuk Gigabyte Ethernet 0/0, kita kasih IP address 200.100.10.1. Nah, di sini invalid karena sudah terpakai sebelumnya. Kita ganti menjadi 200.100.10.2. Kemudian subnet mask-nya jangan lupa. Selanjutnya pada PC PT11, pada desktop IP address-nya kita berikan 192.168.10.2. Kemudian default gateway-nya jangan lupa kita berikan di sini 192.168.10.1 tadi. Kemudian pada IP address pada PC 12 kita berikan 192.168.10.3, default gateway 192.168.10.1. Selanjutnya pada router 12 kita masukkan SNMP server community row yang fungsinya untuk memberi hak akses untuk membaca konfigurasi di MIP Advanced, kemudian community RW sebagai hak akses menulis konfigurasi di MIP Advanced. Selanjutnya pada PC 11 kita masuk di Advanced, kita berikan alamatnya 192.168.10.2, create community. Untuk password kita berikan passwordnya masing-masing, kemudian SNMP versi 3, oke. Kemudian selesai pada PC 12 kita lakukan hal sama, alamatnya 192.168.10.2, kemudian pemberian password read community dan write community. Selanjutnya SNMP version 3. Nah, di sini kita sudah dapat akses pada MIP3. Ini datanya sudah muncul semua seperti iso.org.dod, IPDSCR. Nah, di sini name dan OID serta value dan tipenya. Selanjutnya PC 11 kita masukkan alamatnya untuk akses, kemudian
Sudah terlihat data-datanya seperti .iso, .org, .dod, .internet, .mip. Sudah berhasil ya teman-teman, dan ini adalah bukti bahwa PC ke PC dapat mengirim email dan dapat notifikasi successful. Serta PC ke router juga dapat mengirim email dan dapat notifikasi successful. Dan router ke PC juga dapat mengirim email serta mendapatkan notifikasi successful. Oke, ini adalah pengujian SNMP menggunakan Cisco bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Selain menggunakan NSP, yuk kita praktik setting NSP pada router Mikrotik. Check it out. Saya Rosidatun dan Dwi Ahmad akan men-setting Mikrotik dengan menggunakan protokol SNMP. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara setting awal untuk pengaturan SNMP pada Mikrotik. Ini juga bisa diterapkan untuk Kakti Linux jika Anda ingin mencobanya di Ubuntu server. Baik, langsung saja ya. Nah, pertama-tama kita akan buka Winbox-nya dulu. Di sini saya akan dibantu oleh rekan saya, Riz. Masukkan IP address, login, dan password. Nah, di sini ada menu, klik IP, lalu klik SNMP. Kita isi kontak info, tapi ingat sebelumnya kita enable dulu agar SNMP-nya nanti bisa dipakai. Selanjutnya kita isi ya. Berikutnya kita akan isi location. Di sini kita tulis Malang. Jangan lupa untuk mengisi location agar kita mudah untuk mengetahui router mana yang akan kita manage. Berikutnya tab community default saja public. Langsung ambil bawahnya. Begitupun tab target. Setelah selesai setting, kita klik OK. Biar nanti akan muncul saat di command line. Begitupun untuk mengatur di community-nya. Sini kita isi nama komunitas. Begitupun juga IP address. Sesuaikan dengan IP address yang ada pada Mikrotik. Itu yang kita gunakan. 192.168.88.1/24. Setelah kita isi, jangan lupa klik Apply. Berikutnya, kita akan menuju ke command line, new terminal, lalu akan muncul terminal. Isikan perintah SNMP, spasi print, dan jangan lupa enter. Nah, di sini ada beberapa informasi jika SNMP kita sudah diterapkan, yaitu enable-nya yes. Jika enable-nya no, maka SNMP-nya mungkin belum di-apply ataupun belum diaktifkan. Jika sudah aktif, maka akan enable-nya yes. Lalu ada kontaknya dan lokasi. Di sini komunitas yang kita gunakan tadi yaitu komunitas pertama yang berlokasi di Malang. Mungkin itu saja yang dapat kami praktikan. Penerapan SNMP ini masih bisa berlanjut untuk memonitoring ataupun memanajemen lainnya terkait jaringan dari jarak jauh. Di sini mungkin menjelaskan tentang sedikit setting untuk SNMP pada Mikrotik. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi.